Siapapun yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat, ya, mengibarkan bendera merah putih memperkuat tim nasional, kita harus buka sebanyak-banyaknya. Indonesia, Indonesia. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Good luck in the Asian Cup. All the best. Indonesia will win. Indonesia will win. Shin Tae-yong mengeluh timnas tak punya striker top chair. Jel tepal solusinya, Shin Tae-yong mengatakan bahwa salah satu masalah timnas Indonesia ialah tidak memiliki striker house goal. Di tim kami memang posisi yang paling lemah adalah striker, kata Shin Tae-yong. Di Liga Indonesia, striker juga lebih banyak memakai pemain asing. Jadi, pemain Indonesia di posisi striker sulit sekali untuk berkembang. Publik pun berharap ke depan timnas Indonesia memiliki striker house goal. Salah satu pemain keturunan yang mungkin bisa dilirik oleh PSSI. Jel Tepal mengawali karir sepak bolanya di tim kota kelahirannya, Roosendaal. Penampilan yang cukup bagus membuatnya kemudian pindah ke Willem yang berlokasi di kota Tilburg. Diakui oleh Jelte bahwa ia harus kendara cukup jauh dari kota kelahirannya ke Tilburg. Namun hal itu dilakukannya semata karena ia ingin menjadi seorang pesepak bola profesional. Saat itu adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan diri saya. Sesuatu yang Anda harapkan. Sejak saya bermain sepak bola, impian saya ialah mampu menampilkan permainan terbaik, ucapnya seperti dinukil dari Om Roep Braban. Di channel YouTube Yusa Nugraha, Jelte mengaku bahwa pada 2020, ia mampu mencetak 9 gol dan 3 assist untuk Willem 2 U21 sedangkan untuk musim ini seperti dikutip dari data Transfermarkt, ia menorehkan 1 gol dari 10 penampilan. Sebagai seorang striker muda, Jelte terbilang cukup layak diberikan kesempatan untuk bisa membela Indonesia. Darah Indonesia sendiri didapatkan Jelte dari sang ayah. Ayahku lahir di Jakarta. Ia jadi keluarga ayahku berada di Jakarta sedangkan mamaku dari Belanda, kata Jelte di channel YouTube Yusa Nugraha. Kabar ketertarikan pemain keturunan ingin membela timnas Indonesia selalu menarik minat pecinta sepak bola nasional. Terbaru, disebut ada seorang pemain keturunan grade A yang membela salah satu klub terbaik dunia ingin membela timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan staf ahli Departemen Diaspora, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Hamdan Hamedan, dalam acara diskusi bersama jurnalis di Kemenpora. Sayangnya, dia enggan membuka identitas sang pemain. Ada pemain grade A yang saya sampaikan. Bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Saya akan tunjukkan pesan WhatsApp-nya, nanti di lain kesempatan. Dia ingin membela Indonesia, kata Hamdan Hamedan di Jakarta. Jadi, bukan berarti, pemain yang ingin membela timnas Indonesia itu pemain yang tidak laku di negaranya. Saya punya buktinya, ada pemain top dunia ingin gabung timnas Indonesia, Red, tambahnya. Dia mengatakan ikatan batin memang yang akan membawa pemain-pemain berkualitas ingin membela timnas Indonesia. Proses naturalisasi pun tidak akan sembarang karena akan menyesuaikan kebutuhan timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, saat ini program naturalisasi pemain sedang digenjot kembali oleh PSSI. Pemain yang sudah merampungkan proses naturalisasinya paling terbaru adalah Justin Hubner. Dalam waktu dekat ada tambahan 2 pemain naturalisasi lagi. Martin Paes dan Nathan Choeon tinggal melakukan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI. Mengejutkan, David da Silva bakal jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. David da Silva dikenal sebagai bomber terbaik di Persib Bandung. Selama berada di Persib Bandung, bomber asal Brasil itu berhasil mencetak gol terbaik untuk Maung. Ya, tak heran, banyak bobotoh yang menyayangkan jika David da Silva tak lagi berkarir di Persib.
Namun, sejauh ini, David da Silva terus menunjukkan performa positif. Tentu hal itu membuat Bobotoh senang atas kerja keras yang dilakukan DDS ini. Di tengah karirnya yang melejit, rupanya terdapat Bobotoh yang menginginkan David da Silva menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Hal itu terbukti dengan adanya sebuah komentar Bobotoh di akun Instagram DDS. "Ayo bro cepet dua ngejuin naturalisasi Indonesia, butuh striker house goal," kata Irfan_Hariansyah. Usut punya usut, rupanya keinginan Bobotoh yang mengharapkan David da Silva menjadi pemain naturalisasi tak lepas dari minimnya striker timnas Indonesia yang tak sekinclong DDS. Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan David da Silva soal akankah menjadi pemain naturalisasi. Merebut gelar juara bersama Persib Bandung menjadi impian terbesar yang paling diinginkan Bomber David da Silva pada tahun 2024. Baginya, merebut gelar juara dapat melengkapi cita-citanya bersama Persib sebagai tim yang besar dan kuat di kompetisi Liga Indonesia. Hal itu karena, semua tim di Indonesia pasti menginginkan gelar juara, harapan saya tentunya bisa menjadi juara. Kami berlatih dengan keras, meskipun banyak klub lain yang melakukan hal yang sama demi meraih juara. Namun, ini merupakan impian semuanya. Kesuksesan tim adalah prioritas untuk menjadi juara, ujarnya saat ditemui di Stadion Sidolik, Kota Bandung pada Senin, 15 Januari 2024. Menpora sampaikan update naturalisasi Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Martin Paes. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo beri kabar terbaru terkait proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Martin Paes. Seperti diketahui, baik Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Martin Paes telah menjalani tahap awal proses naturalisasi. Ketiga pemain keturunan Indonesia tersebut telah menjalani proses untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Walaupun, untuk saat ini baik Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Martin Paes masih perlu menjalani beberapa tahap lagi. Mereka harus menjalani beberapa tahap proses naturalisasi agar bisa segera menjadi WNI. Terkait proses naturalisasi ketiga pemain ini sebenarnya ada beberapa jarak berbeda. Sebelumnya Oratmangoen telah menjalani proses naturalisasi lebih awal, namun, belum lama pada 28 Desember 2023 lalu, Tom Haye telah datang ke Indonesia untuk menjalani tahap awal naturalisasi. Terbaru pada 8 Januari 2024 lalu yakni Martin Paes melakoni proses menuju WNI, sebenarnya proses naturalisasi ketiga pemain ini diharapkan bisa segera selesai. Pasalnya, mereka diharapkan bisa menambah kekuatan tim Merah Putih yang telah dinanti banyak agenda. Timnas Indonesia memang dinanti agenda penting seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Agenda terdekat, skuad Garuda menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam pada Maret mendatang. Ini menjadi turnamen penting buat tim Merah Putih, karena sebelumnya dalam 2 laga Timnas Indonesia telah menelan kekalahan. Tim asuhan Shin Tae-yong telah kalah 0-5 dari Irak dan imbang 1-1 dari Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk itu, agar Timnas Indonesia bisa menjaga asa tembus ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini diharapkan tim Merah Putih memiliki tambahan kekuatan. Oleh karena itu, kabar terbaru terkait proses naturalisasi ketiga pemain ini sangat penting. Menteri Dito Aryo Tejo pun memberikan kabar terbaru soal naturalisasi ketiga pemain ini. Dito mengatakan bahwa untuk proses naturalisasi ketiga pemain ini bakal dikebut. Walaupun ia tak mengungkapkan kapan tepatnya proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Paes ini selesai. Indra Syafri kantongi 3 nama pengganti wonderkid Tottenham Hotspur di Timnas Indonesia U20, ada pemain muda Werder Bremen. Indra Syafri bergeliat untuk memperkuat Timnas Indonesia U20. Ia disebutkan sudah mengantongi nama-nama pemain diaspora yang akan dipanggil ke Garuda Nusantara. Timnas Indonesia U20 saat ini sedang sibuk memperkuat tim. Belum lama ini Garuda Nusantara melakoni laga uji coba melawan Bayangkara FC, hasilnya tidak buruk karena pemain muda timnas hanya kalah tipis 1-2 atas tim berjuluk The Guardian ini.
Salah satu nama yang dipanggil oleh ex-pelatih Bali United ini adalah pemain muda Tottenham Hotspur, Gabriel Hanwilhoefting. Akan tetapi, pemain berusia 17 tahun ini menolak karena harus menjalani naturalisasi lebih dulu. Pasalnya Gabriel Hanwilhoefting saat ini belum berstatus homegrown. Jadi ia belum bersedia jika menjalani naturalisasi. Kabar Gabriel Hanwilhoefting menolak panggilan Indra Syafri diungkapkan oleh akun Instagram Football Indonesia pada Rabu, 10 Januari 2024. Ternyata ada 3 nama yang sudah dikantongi Indra Syafri. Ketiganya adalah Ethan Kohler, Kajesh Mons, dan Sevi Woudstra. Coach is Indra Syafri sudah kantongi nama pemain kelahiran 2005. Di sana ada nama-nama familiar macam Ethan Kohler, Kajesh Mons, dan Sevi Woudstra, tulis komentar FT_IDN. Mengenal 3 nama pemain diaspora. Ethan Kohler merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Amerika Serikat. Ia merupakan pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan dan juga mampu tampil di bek tengah. Ethan Kohler awalnya menimba ilmu sepak bola di Amerika Serikat bersama SJ Academy dan Oakland Roads. Pada akhirnya pemain berusia 18 tahun ini pindah ke Eropa gabung dengan klub Jerman Werder Bremen II pada tahun 2023. Di Werder Bremen II atau tim mudanya, ia sudah menjadi andalan dengan tampil sebanyak 12 pertandingan. Lalu ada Kajesh Mons yang merupakan pemain keturunan berasal dari Belanda. Kajesh Mons berposisi murni sebagai bek kiri. Ia adalah produk Akademi Vitesse sejak 2014. Saat ini Kajesh Mons sudah promosi ke Vitesse U21 dan mendapatkan kesempatan tampil reguler di tim muda. Menariknya Kajesh Mons juga dipromosikan ke tim muda Vitesse. Ternyata ada 3 nama yang sudah dikantongi Indra Syafri. Ketiganya adalah Ethan Kohler, Kajesh Mons, dan Sevi Woudstra. Coach is Indra Syafri sudah kantongi nama pemain kelahiran 2005. Di sana ada nama-nama familiar macam Ethan Kohler, Kajesh Mons, dan Sevi Woudstra, tulis komentar FT_IDN. Mengenal 3 nama pemain diaspora. Ethan Kohler merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Amerika Serikat. Ia merupakan pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan dan juga mampu tampil di bek tengah. Ethan Kohler awalnya menimba ilmu sepak bola di Amerika Serikat bersama SJ Academy dan Oakland Roads. Pada akhirnya pemain berusia 18 tahun ini pindah ke Eropa gabung dengan klub Jerman Werder Bremen II pada tahun 2023. Di Werder Bremen II atau tim mudanya, ia sudah menjadi andalan dengan tampil sebanyak 12 pertandingan. Lalu ada Kajesh Mons yang merupakan pemain keturunan berasal dari Belanda. Kajesh Mons berposisi murni sebagai bek kiri. Ia adalah produk Akademi Vitesse sejak 2014. Saat ini Kajesh Mons sudah promosi ke Vitesse U21 dan mendapatkan kesempatan tampil reguler di tim muda. Menariknya Kajesh Mons juga dipromosikan ke tim muda Vitesse. Terakhir adalah Sevi Woudstra yang bermain untuk SC Heerenveen U21. Ia adalah junior dari Tom Haye yang kini mengurus proses naturalisasi. Sevi Woudstra merupakan gelandang tengah yang menjadi andalan SC Heerenveen U21. Jarang yang tahu, 3 pemain keturunan Indonesia ini satu klub dengan Tom Haye. Tom Haye merupakan pemain keturunan anyar yang baru saja diperkenalkan PSSI untuk membela tim nasional, Timnas Garuda. Pemain berusia 28 tahun ini baru saja melakukan kunjungan ke Indonesia dan menyerahkan berkas untuk proses naturalisasi. Sekarang Tom Haye berstatus sebagai pemain dari klub SC Heerenveen. Mantan pemain Timnas Belanda U21 ini sudah membela SC Heerenveen sejak awal tahun 2022, dan dikontrak sampai pertengahan tahun 2024. Siapa yang tahu jika klub Tom Haye juga dibela oleh beberapa pemain keturunan Indonesia. Bukan hanya satu, bahkan ada beberapa pemain sekaligus. Berikut daftarnya. Jenaro Nunumete, dari namanya saja sudah bisa ditebak apabila pemain muda satu ini memiliki darah Indonesia. Selain dari segi nama, wajah Nunumete juga sangat mirip dengan perawakan orang Timur. Indonesia. Pesepak bola berdarah Maluku ini lahir di tanggal 28 Januari 2002 di Groningen, Belanda. Tercatat apabila Nunumete pernah membela beberapa skuad kelompok umur klub di Belanda.
Di antaranya seperti BSVV Bovensmilde, ACV Assen, Ajax, dan SC Heerenveen. Roan van der Plaat Roan merupakan pemain keturunan yang memiliki darah Maluku. Pesepak bola kelahiran 10 Januari 2003 ini bermain di posisi bek kiri dan memiliki kaki dominan sebelah kiri. Pada usianya yang masih menyentuh angka 20 tahun, Roan sudah membela skuad SC Heerenveen sejak tahun 2017. Dia resmi mendapatkan kontrak profesional pada bulan Juli lalu. 20 years old Roan van der Plaat taken first professional contract with SC Heerenveen. Last season he was on the team bench in the Eredivisie, but has yet to feature. With the ever-increasing preparation that it will be eligible for a pro contract. Tulis akun Instagram Football Malaysia.